Surya Putra Wijaksana, seorang ekonom di sebuah bank terkemuka di Indonesia, menulis sebuah komentar mengenai kelangkaan energi global dan Laut Cina Selatan, yang dilaporkan Channel News Asia pada tanggal 7 Februari. Pemerintah Indonesia mengizinkan eksplorasi gas alam di blok gas Tuna di bulan Januari di tengah-tengah pasokan energi global yang menghadapi ancaman-ancaman yang semakin meningkat karena persaingan kekuatan yang besar. Pada tahun 2035, pemerintah mengharapkan total pendapatan kumulatif sebesar 1,24 miliar dolar. Blok Tuna terletak di dekat Kepulauan Natuna, Indonesia, di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Namun, blok gas baru terbesar di dunia, Tuna, terletak di dalam apa yang diklaim oleh China sebagai 9 garis putus-putus. China mungkin mencoba untuk mengganggu bisnis gas alam Indonesia dengan menyebutkan 9 garis putus-putus. Hingga saat ini, respon China terhadap eksplorasi Tuna masih moderat. Menurut surat kabar tersebut, protes resmi China kepada Kementerian Luar Negeri hanya mendapat sambutan hangat. China telah mengerahkan kekuatan agresif di lapangan, mengirimkan kapal sipil dan penjaga pantai ke area eksplorasi untuk mengintimidasi. Angkatan Laut Indonesia merespon dengan mengirimkan beberapa kapal perangnya. Dari sudut pandang China, China memiliki alasan kuat untuk menegaskan klaim kedaulatannya di Laut Cina Selatan, karena China mengimpor sebagian besar energinya. China mengimpor sejumlah besar energinya karena sumber-sumber dalam negeri tidak layak secara ekonomi atau memiliki biaya produksi yang tinggi karena dikuasai oleh perusahaan-perusahaan milik negara. Meskipun telah berhasil selama beberapa dekade dalam menekan negara-negara penggugat lainnya, langkah mereka baru-baru ini telah membalikkan keadaan terhadap China. Pada tahun 2022, Vietnam telah secara signifikan memperluas area reklamasi pulau, menciptakan hampir 170 hektar lahan baru. Agresi China telah mendorong Filipina dan Vietnam, rival lama China, berpaling ke Amerika Serikat. Selama beberapa tahun terakhir, tindakan China telah meningkatkan belanja pertahanan regional. Vietnam dan Indonesia baru-baru ini menandatangani perjanjian delimitasi maritim yang memperjelas zona ekonomi eksklusif mereka. Penandatanganan ini dapat menjadi jalan bagi negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk bersatu dalam negosiasi mengenai kode etik. Ketergantungan China pada pasar global telah meningkat karena krisis real estate yang sedang berlangsung dan populasi yang menua telah melemahkan pertumbuhan domestik. Para pengamat mengatakan bahwa Indonesia dan para penuntut lainnya harus menggunakan kesempatan ini untuk menetapkan target-target yang terukur. Sebagai contoh, mereka dapat meminimalkan masuknya kapal-kapal China ke dalam zona ekonomi eksklusif masing-masing. Mereka juga dapat bekerja untuk meningkatkan transparansi perjanjian antara negara-negara anggota dan China, termasuk inisiatif Belt and Road China yang berpengaruh. Pilihan lain untuk meningkatkan legitimasi dan akses ke cadangan sumber daya alam adalah dengan mendorong perusahaan minyak dan gas China atau perusahaan asing untuk beroperasi di perairan yang disengketakan, sementara pemerintah-pemerintah yang bersengketa tetap memegang kendali mayoritas. China kemudian dapat membangun jaringan pipa dan infrastruktur untuk menghubungkan lokasi-lokasi eksplorasi baru ke kota-kota industrinya. Ekonom Wijaksana mengatakan bahwa meskipun mungkin perlu waktu untuk mengimplementasikannya, berbagi sumber daya laut lebih baik daripada alternatif lain di tengah krisis energi yang meningkat.